أيها النبي حرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sahabat suada, subuh ini kita akan mendengarkan kajian subuh ceria dari Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Swarga Barat. Insyaallah pagi hari ini kita akan bersama Ustadz Dedi Suryadi. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Selamat mendengarkan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keimanan kita lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabiullah Muhammad SAW merupakan manusia sempurna yang pernah menginjak bumi ini, yang menjadi tauladan kita, menjadi contoh perilaku beliau untuk kita semuanya. Dan saya yakin kita sepakat ya, bahwa tatanan hidup akan lebih bahagia, lebih rapi, lebih ceria, lebih nyaman dan seterusnya manakala kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di pagi hari ini salah satunya adalah kita akan mentaloni beliau bagaimana kita mensiasati hidup sederhana. Hidup sederhana yang memang mungkin ini menjadi tidak semua orang ya menyebut hidup sederhana itu sesuatu gaya yang disukai, gaya yang menjadi tren, bahkan mungkin banyak yang meninggalkan karena seolah-olah kalau gaya hidup sederhana itu identik dengan kemiskinan, kekurangan dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Ini sebenarnya lanjutan dari materi yang kemarin ya, materi dari kemarin. Namun demikian untuk mengundang barokah kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh dan kajian subuh ceria yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar setia Radio Suara Darussalam, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu 1 jam ke depan dan mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang atau seorang hamba duduk di majlis atau di masjid, kemudian dia berzikir dari subuh sampai tibanya syuruk dan kemudian melaksanakan sholat, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umrah dan haji. Hari ini malam ya tadi ya, Ustaz Munib memberangkatkan dengan rombongannya ya ke Mekah untuk umroh. Nah kita yang ada di sini mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang sama
bahkan lebih ya, umroh dan haji. Nah, itu luar biasa yang ini. Dan mudah-mudahan kita akan meraih janji Allah, dan janji Allah itu tidak akan meleset ya, Allah tidak akan memungkiri itu. Tinggal kembali kepada diri kita, keikhlasan kita ketika kita melaksanakan aktivitas tersebut. Contohnya adalah di sini, insya Allah. Bapak dan Ibu, sedikit ini karena lanjutan dari kemarin, bulan kemarin ya, jadi saya mengulang sedikit saja sehingga biar nyambung materinya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana kita healing, dalam artian bagaimana kita merilis segala emosi negatif yang ada di kolom atau yang ada warna merah ini ya, seperti kesal, marah, kemudian juga mungkin sedih, dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Emosi-emosi negatif yang memang itu sering hinggap dalam diri manusia. Dan harapannya kemarin sudah kita rilis sebulan kesini, kalaupun dalam perjalanannya itu masih ada gitu ya, kemarin kesal, kemarin sedih dan lain sebagainya, tapi kita sebagai manusia kita ada waktu terus menerus bagaimana kita untuk tetap merilis. Tidak seperti kemarin yang kita contohkan kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu itu setelah dia jadi kupu-kupu ya tidak bisa menjadi ulat lagi. Tapi kalau manusia mungkin ketika ada terjebak kembali kepada kondisi negatif, ada kesempatan untuk kita bertobat, kita untuk membersihkan atau memperbaiki diri kembali. Nah, setelah selesai di area penghilangan rasa tadi ya, negatif tadi, rasa cemas, rakus, marah dan lain sebagainya, sombong, kita beralih ke warna biru ini, di mana ini sesuatu yang kondisinya kita berharap berdiam diri, kemudian menemukan ide cemerlang untuk kebaikan diri dan orang lain, seperti itu ya, menerima, kemudian sudah merasa optimis untuk hidup kita ke depan. Dan kemudian di empowering ini, bagaimana dari ide yang ada ini kita terjemahkan, kita buktikan dengan kondisi aplikasi ya, dimunculkan dengan wujud nyata ya. Kemarin kita contohkan beberapa, kita lihat kembali sedikit. Ini mudah-mudahan kondisi ini sudah kita tidak ada lagi, paling tidak hari ini ya, atau jam ini, detik ini di sini. Rasa marah, kecewa, sedih, sakit, kesal kepada orang lain kita hilangkan. Dan itu kita harus memang setiap saat, setiap waktu harus kita rilis kondisi-kondisi seperti ini, karena tidak bermanfaat, karena akan menjadikan diri dan orang lain itu terluka. Diri kita ketika kita menendam, marah lama, sedih yang berkepanjangan, itu akan merusak secara fisik juga kepada psikis, juga kepada diri kita, bahkan kepada orang di sekitar kita. Dan harapannya ini tidak terjadi atau tidak berlama-lama yang ada dalam diri kita. Wajar ketika seseorang itu marah, kecewa, sedih, sakit, kesal, karena kita punya perasaan ya, wajar. Tapi tidak berkepanjangan, apalagi iri, dendam gitu ya ke orang lain. Nah itu harus kita rilis agar hal itu tidak memberikan efek negatif kepada diri kita dan orang lain. Kalau kita sedang marah ketika sedang orang marah di kantor, kemudian dibawa ke rumah, kemudian kita juga di rumah marah-marah, kan efeknya bukan kita saja ya, orang yang di rumah yang tidak tahu menahu juga kena efeknya. Nah itu yang sampai terjadi seperti itu, atau ada sedih, kecewa, sakit dan kesal. Nah meaning, nah di sini ketika kita melihat sesuatu, kemarin kita contohkan maaf. Jadi kita tidak hanya berdiam diri, tapi berpikir harus apa nih yang ada depan kita. Nah, tentunya ketika melihat ini kayaknya enak atau tidak enak, Bapak dan Ibu? Tidak enak ya, apalagi kalau misalkan ada di depan rumah kan. Tapi bagi orang yang tidak ada kemauan ya diam aja. maka ketika kita tadi tahapan yang biru tadi, berpikir, bermunculnya ide sesuatu yang memang itu bagaimana nih hal ini supaya ya bukan saja enak dipandang mata, mungkin juga bermanfaat di depan rumah, di samping, bahkan di tempat kerja kita gitu ya, seperti itu. Dan munculnya ide seperti ini. Ya kemarin sudah contohkan ya, ini di daerah Merikan. Orang Jogja mana orang Jogja? Kalau orang Jogja mampir ke sana itu ya. Jadi sesuatu yang tadinya selokan yang mungkin berbau ya, kemudian muncul ide dan sekarang seperti ini, dan banyak dikunjungi, bahkan bukan orang-orang sekitar Jogja tapi juga daerah lain,
karena memang ya unik ya, selokan tapi banyak ikan gitu ya. Kalau kita di sini bukan banyak ikan tapi banyak botol bekas gitu kan, seperti itu. Nah, idenya bagaimana? Ini kan ide dari seseorang yang berpikir bagaimana tentang kembali ke alam ya, seperti itu. Allah sudah menyediakan berbagai hal, termasuk kepada diri kita akal yang maksimal, sehingga akal ini kita gunakan untuk manfaat, seperti itu. Banyak hal yang lain, kita lihat zaman dulu juga sudah kita banyak orang-orang yang berpikir tentang bagaimana mereka pada saat kejayaan Islam dulu, ternyata orang Islam dululah yang banyak mempelopori berbagai hal. Di antaranya apa? Optik itu kacamata ya. Itu ternyata orang Islam yang berpikir bagaimana untuk sesuatu yang bisa bermanfaat hanya lahir ini. Kemudian Ibnu Sina di kedokteran, kemudian juga Ibnu Rashid di kedokteran ya, di fikih, filosof. Jabir Ibnu Hayyan pakar ilmu kimia, Al-Khwarizmi matematika dan astronomi, Ar-Razi kedokteran dan kimia. Dan saat ini memang kalau kita dilihat di literasi yang ada di Google atau di buku-buku, itu mungkin nama-namanya jarang muncul ya, karena memang media-media saat ini ya dikuasai oleh mereka gitu. Nah, kita lah yang harus mencari sebenarnya, dan kita menjadi bangga ternyata orang-orang Islam yang dulu yang mengawali berbagai hal di kondisi saat ini yang memberikan manfaat kepada umat ya. Kalau yang kita lihat kemarin misalkan pesawat terbang saja yang terkena kan dari barat ya, Wright bersaudara, padahal itu dari muslim juga yang mengawalinya, yaitu Abbas ya bin, lupa saya Abbas bin apa kemarin sudah ya gitu, seperti itu. Jadi memang kondisi saat ini umat Islam informasi tentang Islam itu sendiri minim. Nah, bagaimana kita yang berpikir untuk apalagi seorang guru ya mencari informasi sejarah yang sebenarnya mencari sejarah yang sebenarnya dalam artian meminimalisir apa ya, mungkin jadi meminimalisir anak kita ini berkiblat kepada yang lain, seperti itu ya. Tetapi kita harus bangga, dan banyak orang-orang Islam yang memunculkan ide dan kemudian bermanfaat untuk umat. Bapak dan Ibu, ini kalau kita lihat ini apa yang akan kita lakukan? Ayo, ibu-ibu biasanya nih ya aktif nih, kreatif, apalagi guru-guru di belakang. Itu biasanya kalau lihat botol, wah pasti ini buat pot ya, atau mungkin atau perangkat tikus ya, sebagainya, bisa saja ya. Saling ngejar-ngejar tikus di rumah itu pusing juga ya. Oke. Nah, seperti ini banyak hal yang kita bisa lakukan dari yang sederhana ini menjadi yang luar biasa bermanfaat, dan itu kita bisa lakukan, dan itu kita bisa ketika kita berpikir. Jadi ketika kita ada sampah, ada lain sebagainya, bukan berarti itu langsung dibuang atau mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi berpikir untuk bermanfaat. Nah, kalau kayu seperti apa nih? Ada tukang kayu nih sini, mebel. Berpikirnya pasti kalau kita sih mungkin yang bukan ini ya buat mukul aja ya. Tapi kalau yang orang yang kreatif, mebeler gitu, ini bisa menjadi hal yang luar biasa, kursi dan lain sebagainya, dan itu bisa bermanfaat ya, bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sedikit mengulang. Jadi ending dari eco happiness, bagaimana kita berbahagia dengan berinteraksi dengan alam ini, kita harapkan bahwa lahir seperti ini, Bapak dan Ibu. Rahmatan lil alamin, saling menjaga. Apa yang dijaga? Ya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpartner dengan alam, berbagi kebaikan sesama kita, sesama manusia dan makhluk lainnya. Ya, sesama kita dan manusia dan umat yang lainnya atau makhluk lainnya. Karena apa? Ketika kita sudah selesai merilis ini, ya, harapannya adalah lahirlah hati yang jernih, hati yang bersih, yang melahirkan nanti cahaya yang memang itu untuk kebaikan kita dan umat. Tidak berhenti di dalam diri kita saja. Seperti tadi kita punya ide, manfaat ide itu untuk orang lain, seperti itu. Dan harapan nantinya dari sini kita ada hidup minimal atau hidup sederhana. Ini yang paling mungkin yang kita harapkan dalam aplikasinya keseharian kita. Karena terkadang kita ini
sulit sekali untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan, ya Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang keinginan mengalahkan kebutuhan. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Nah, harapannya Bapak dan Ibu kita melirik ya, melihat kembali gaya hidup yang seharusnya yang ada dalam diri muslim itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang mungkin pada saat zaman sekarang ini sulit untuk mengaplikasikannya, tapi paling tidak mengikuti, kemudian meminimalisir kemegahan-kemegahan, berlebih-lebihan dan lain sebagainya ya. Karena pada dasarnya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itulah hal yang terbaik umat untuk kita semuanya ya. Jangan sampai menganggap ini kalau sederhana seolah-olah kita tuh miskin, pelit ya, lagi dan lain sebagainya ya. Tidak demikian. Di dalam surat At-Takasur pun sudah tekankan kepada kita di ayat 8 bahwa apa yang akan kita pakai atau yang kita nikmati atau yang kita dapatkan dari Allah, apalagi kalau itu untuk bermegah-megahan, tentunya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana kita hal ini bukan berarti akan menjadikan bumerang buat kita ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah ya. Yang kemudian bagaimana Rasulullah di dalam rumahnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, hanya sebuah meja dan alasnya dibuat itu dari daun kurma yang kasar, sementara yang tergantung di dinding pun hanya tempat air ya. Bayangin aja dulu, bayangin rumah beliau yang Rasulullah beliau gunakan untuk berwudu. Rasulullah benar-benar tidak mengeluhkan hal itu dan tidak ada keluh kesah ya. Selama itu cukup untuk beliau dan istrinya, dia jalani dan dia syukuri. Seperti itu, bukan untuk mencari lagi. Jadi kita ketika kita sudah cukup di rumah, tidak perlu mencari lagi Bapak dan Ibu, dalam artian ketika ada pakaian 2, 3, 4, 5 merasa cukup, ya nggak usah beli lagi. Nah, maksud saya begitu. Ketika ada mungkin piring 10 cukup, nggak usah kita pesan lagi 12 piring lagi gitu, karena ada modelnya baru gitu, gelas baru gitu ya, Tupperware baru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika cukup ya itu, kita kurang ya beli lah gitu ya. Nah, ini hidup sederhana, meminimalkan apa yang ada, tidak tergiur dengan keinginan tapi kita kebutuhan yang harus kita kedepankan. Beliau tidak mengejar duniawi, yang beliau utamakan adalah ukhrawi, akhirat. Kita juga demikian tentunya harapannya. Maka tak heran kehidupan pribadi di rumah tangga Rasulullah banyak diisi dengan kisah kesederhanaan yang kita bisa ikuti. Sebuah hadis menyampaikan bagaimana menggambarkan beliau di dalam hidup kesederhanaan itu ya, zuhudnya beliau. Jadi saat Umar berkunjung kepada Rasulullah, dia menangis melihat kondisi rumah beliau. Jadi Umar melihat Rasul sedang berbaring di atas sebuah tikar kasar dan hanya berselimutkan kain sarung, kemudian terlihat guratan tikar yang membekas di tubuh Rasulullah, ada yang menyebutkan di pipi ya. Umar pun melayangkan pandang ke sekeliling kamar. Dilihatnya apa? Hanya ada segenggam gandum, kurang lebih 1 sok, kemudian daun penyama kulit, kemudian sehelai kulit binatang. Dan ketika itu melihat kondisi seperti itu, Umar menangis. Umar menangis ya. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai putra Khattab? Umar bin Khattab. Dan Umar pun menjawab, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Di pinggangmu tampak bekas guratan tikar, dan di kamar ini aku tidak melihat apa-apa selain yang telah aku lihat. Sementara Raja Romawi, Raja Persia bergelimang harta, bermewah-mewahan. Dan ketika Rasulullah menginginkan itu, tentunya sangat mudah karena beliau adalah pemimpin dunia pada saat itu. Mudah saja ya, tapi tidak demikian. Dan itu akan memberikan contoh kepada diri kita, Rasulullah pun bersabda, wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? Itu sekali lagi Rasulullah menjadikan sesuatu yang mentok, dalam artian ya kamu mau pilih mana, dunia atau di akhirat? Biarkanlah dunia untuk mereka, kita ini di akhirat ntar. Seperti itu. Bapak dan Ibu milih akhirat atau dunia? Ya, sukses akhirat, dunia ya. Tapi yang paling utama bagaimana akhirat ya.
akhirat. Jangan kita bermegah-megahan dunia sementara di sana miskin. Nah, itu jangan sampai demikian. Rasulullah dan keluarganya menerapkan hidup sederhana sebagai pemimpin umat. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk senantiasa mensyukuri setiap rezeki yang halal yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung Bapak dan Ibu, di rumah dari ujung depan sampai ke belakang udah banyak ya harta kita kan. Apalagi kalau kita pindahan itu terasa, wah ternyata satu mobil cukup gitu ya. Ternyata harta kita banyak juga gitu. Tapi kadang-kadang kita jarang mensyukuri atas apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikiran kita kurang dan kurang saja seperti itu. Padahal itu sudah banyak yang ada di dalam rumah kita. Nabi SAW mengumpamakan kehidupan dunia seperti apa? Berjalan di hari panas, kemudian berhenti sejenak untuk beristirahat, dan setelah itu berangkat lagi. Sebentar saja Bapak dan Ibu, ya. Dan harapannya di saat yang sebentar itu kita bagaimana membekali untuk perjalanan yang panjang tak terhingga, tak terbatas seperti itu, yaitu di akhirat kelak. Nah, ini suatu hal yang mungkin di antaranya bagaimana kita hidup sederhana, hidup minimalis, hidup yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara, paling tidak 5 lah yang mungkin saya sampaikan ya. Banyak cara untuk bagaimana kita hidup sederhana. Nah, salah satunya adalah dilarang berlebih ketika makan, Bapak dan Ibu ya. Ya, kalau kita kan diharapkan makan berhenti sebelum kenyang ya, walaupun ada yang katakan hadis doa dan sebagainya, tapi kita lihat ya memang demikian ya. Kita berharap bahwa seperti Rasulullah yang dicontohkan, jangan sampai kita berlebih-lebihan sementara di kiri kanan masih banyak yang kekurangan. Kita secukupnya saja, secukupnya saja. Anak Adam tidak mengisi suatu tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan memang pada dasarnya, pada umumnya seperti itu ya. Hampir semuanya ya tadi yang dipikir adalah isi perut, bagaimana kita bisa makan kenyang dan tidak berpikir kepada orang lain seperti itu. Nah, kita tidak demikian, insya Allah cukup makan, kemudian juga kita berpikir kepada orang di sekitar kita ya. Sederhana dalam berpakaian. Nah, ini sederhana, bersih serta tidak berlebihan dalam berpakaian adalah kebagian dari iman. Abu Dawud ya, hadis riwayat ya. Jadi bagaimana hal ini Bapak dan Ibu dan kajian di subuh ceria, tentunya sederhana ini bukan kita memposisikan diri itu mudah dihina orang ya, tapi paling tidak bagaimana sederhana ini tetap pantas ya, tidak menjadikan diri kita rendah ya, dilihat oleh orang, tetapi juga tadi berhati-hati untuk tidak berfoya-foya, bermegah-megahan. Terkadang kita terpancing tadi, ini pakaian baru 1-2 kali dipakai pada saat Ramadan gitu ya, pada saat Idul Fitri. Tahun kemudian kayaknya sudah nggak layak nih kita beli, ya beli nggak apa-apa, beli lagi. Tapi yang tahun kemarin ya tetap pakai. Kalau kita tidak pakai ya serahkan ke orang lain seperti itu, tidak menumpuk. Dan sederhana ini bagaimana selalu diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, justru jangan-jangan dari pakaian ini yang menjerumuskan kita ke neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpakaian yang mungkin lebih dari orang lain, timbul kesombongan dalam diri kita ya, rasa ria dan seterusnya. Tapi dengan sikap sederhana, apa yang kita mau sombongkan ke orang lain, itu menjaga kita ke hati-hatian kita. Dan kita berharap bahwa sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, itulah bagian dari iman kita. Seberapa tinggi iman kita ya akan kita lihat juga dari cara berpakaian seperti itu. Tidak menumpuk harta yang dimakan menjadi kotoran, yang disimpan menjadi rebutan, yang disedekahkan menjadi pertolongan. Milih yang mana Bapak dan Ibu? Yang atas, tengah, atau yang bawah? Yang atas. Yang bawah ya. Yang dimakan menjadi kotoran.
yang disimpan menjadi rebutan, yang disedekahkan menjadi pertolongan. Walaupun semuanya mungkin ini terjadi ya, tapi yang paling kita harapkan adalah yang paling bawah. Bagaimana hal ini kita menjadi pertolongan kita nanti di akhirat kelak. Dengan apa? Nanti di poin 5 ya, di bagian 5. Di bagian 5 yang kita coba lihat ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Wah. Ada di rumah kayak gini? Kita insya Allah enggak ya. Walaupun ada ya, mungkin sepatu lebih dari 5, cobalah dilihat-lihat lagi gitu. Jangan-jangan ini enggak bermanfaat ya. Ya udah kasih ke orang saja. Ustadz, buat cadangan boleh, buat cadangan gitu kan. Kita juga tidak menafik, mungkin ketika kita rusak satu, masa harus kita lari ke toko gitu kan. Buat cadangan nggak apa-apa. Tapi jangan menumpuk lah. Ya. Ada sepatu, sendal, apalagi ini, kemudian pakaian ya yang biasa menumpuk itu. Di lemari itu kita buka tuh berjajar sudah numpuk gitu. Nah, nanti di actionnya di akhir ya, kita lihat mudah-mudahan waktunya ada. Jadi ketika kita menumpuk ya, kita belum bicara harta yang lain nih, baru hartanya ya sepatu, sandal, kan udah banyak berjejal di rumah kita. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini justru menjadi pertolongan buat kita, bukan menjadi kesengsaraan nanti kita di akhirat, karena semuanya akan dipertanyakan oleh Allah. Membeli itu dan ini tapi nggak dipakai, itu akan kita pertanggungjawabkan. Lebih baik kita sumbangkan, sedekahkan dan lain sebagainya. Nanti di aksi di belakang ya. Walaupun tidak serapi ini ya, mungkin kan numpuk ya. Bahkan nggak kelihatan kadang-kadang gitu kan. Tapi pada dasarnya banyak gitu. Pada dasarnya banyak. Itu. Sabar atas keinginan. Nah tadi, nah biasanya keinginan ini yang menguasai seseorang itu akhirnya terjebak dengan berlebih-lebihan, bukan pada kebutuhan. Kesabaran itu ada 2 macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari yang satu yang kau ingini. Itu yang tidak kita inginkan banyak kan, kita harus bersabar itu ya. Ada bencana ya, musibah itu kan tidak diinginkan, tapi kalau terjadi ya kita harus sabar. Ada juga kita harus menahan terhadap yang kita ingini. Apalagi kalau kita shopping ya, liburan besok nih, sebentar lagi nih ya, yang mau jalan-jalan besok ini ya, liburan ya, hati-hati nih, ditahan antara keinginan kebutuhan, dilihat dulu. Nah, kalau keinginannya lebih kuat, biasanya ya akhirnya pulang-pulang pusing juga ya. Habis kita beli sana beli itu dan seterusnya, sampai mungkin yang tadinya cuma sekoper pulang-pulang jadi 3 koper ke rumah, ke Sangatta gitu ya, seperti itu. Karena kita tidak sabar atas keinginan kita. Pada sampai di rumah kita bingung juga, wah banyak juga yang kita beli ternyata. Dan yang lebih anehnya lagi, karena kita sering beli, sampai rumah ternyata barang yang di rumah ada juga yang sejenis. Loh, kok sama gitu ya. Walaupun mungkin mereka sedikit beda, karena kita mungkin saking yang lama itu nggak dipakai gitu ya. Kemudian kita pergi ke belanja, dilihat ada yang bagus juga nih, bahwa ternyata di rumah ada. Nah gitu ya, jangan sampai juga demikian. Nah, yang sudah terlanjur istighfar, nanti kita lakukan untuk merilisnya bagaimana ya, di poin 5 nih ya, seperti itu. Jadi kita harus sabar ya Bang. Kita harus melihat nih antara kebutuhan dengan keinginan. Biasanya jangan sampai kita kalah dengan keinginan kita, karena pada dasarnya itu, apalagi dengan dengan adanya diskon ya. Padahal diskon itu mungkin dinaikin dulu ya Pak ya. harganya misalkan 100, mau diskon nih, tambah dulu 150, diskon 50, ya semuanya 100 juga gitu ya, ada 100 juga gitu ya. Itu kan triknya marketing gitu ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya akhirnya kita mendapatkan nilai yang sama sebetulnya. Nah, ya kalau kita butuh ya nggak apa-apa, kita beli, nggak dilarang kok ya, nggak dilarang, silakan. Tapi kalau kita hanya keinginan saja ya, dan itu sebetulnya nggak ada terencana, makanya Bapak dan Ibu ketika kita mau ke pasar ataupun apa, kita catat sebetulnya ya, catat yang mau kita beli sehingga tidak tergoda dengan yang lain. Karena yang kita catat itu yang dibutuhkan ya. Jangan sampai kita pergi ke pasar kemudian kita beli yang lain, ternyata yang dibutuhkan belum kebeli, uangnya sudah habis. Nah itu kan repot, itu kan seperti itu. Pulang dulu baik lagi. Nah jangan sampai, kita catat dulu, catat sehingga ketika kita mendapatkan ke pasar itu sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan.
Oh ternyata di sana bagus ya, nanti besok jangan nggak ada lagi. Nah biasa begitu ya Pak ya. Oh lagi diskon ini, besok nggak diskon lagi gitu. Sehari ini saja diskon gitu ya. Oh kita udah terjebak seperti itu. Nah itu catat. Nah makanya kalau ke pasar ibu-ibu dampingi sama bapak-bapak ya. Atau jangan-jangan bapak-bapak di sini yang ini yang kuat untuk ingin. Tapi biasanya ibu-ibu ya Pak ya. Bapak-bapak yang mengeluarkan uangnya saja gitu ya. Seperti itu. Nah bersama-sama biar ada yang saling mengingatkan, ayo kembali ke catatan ya, kembali ke catatan gitu ya. Seperti itu. Sabar atas keinginan, jangan kita melihat atau jangan kita kalah dengan kebutuhan. Ini sesuatu yang kita harapkan, bagaimana kita ini bisa hidup lebih sederhana, lebih minimalis ya, lebih baik uangnya untuk yang lain saja. Nah ini ya diskon ya, obral 35.000, weh di Sangatta nggak ada. Ayo beli borong. Itu sampai di rumah bingung gitu ya, seperti itu ya. 20%, 50% bahkan ada 70% tambah 30%. Wih 100% dong. Nah gitu ya, terjebak juga. Atau 50% tambah 20%, berarti 70%, padahal hitungannya nggak begitu. Ya kan kalau 50 tambah 20 jadi 70 Pak ya, ternyata setelah dihitung nggak begitu. Nah itu juga harus kita hati-hati, banyak marketing yang memang kita akhirnya kita terjebak gitu. Nah apalagi yang ini kan ya cantik-cantik gitu ya bapak ibu-ibu ya, atau bapak untuk menghadiahkan gitu kan, wah cantik nih buat istri saya pasti senang ya, boleh ya silahkan, dan itu dipakai. Hal-hal yang lain yang memang itu ketika kita pada saat liburan ini kita hati-hati ya. Nah yang kelima yang baik ini, buang atau lebih katanya mungkin sedekahkan ya. Nah, kata yang lebih baik, sedekahkan barang yang tidak kita gunakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja nanti kita lihat apa saja yang ada di rumah kita, apa saja yang ada di rumah kita, dan ingat bahwa yang ada di dalam rumah kita dari depan sampai ke belakang, bahkan yang di luar itu semua dari Allah ya, yang diambil dari perut bumi dan di atas bumi, artinya alam. Artinya ketika kita mengurangi ini tidak berlebih-lebihan ya, kita berinteraksi dan ya berpartner dengan alam itu sendiri, berpartner dengan alam. Kita bayangkan kalau kita banyak yang kita beli, kan semua itu berasal dari alam Pak ya, baju juga dari alam kan, kemudian kendaraan juga demikian, dan seterusnya dari alam yang diberikan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita coba untuk melihat ini, menengok kembali ke rumah-rumah kita ya, pojok-pojok kita dilihat di sana, di lemari kita coba lihat, pilah dan pilih. Mungkin di sana banyak justru pakaian kita yang sudah lama tidak dipakai padahal masih bagus ya. Daripada itu yang nantinya akan menjadi kita itu dipertanggungjawabkan oleh Allah, keluarkan saja, sedekahkan saja. Masih banyak di kiri kanan kita yang membutuhkan, dan lemari kita jadi longgar. Enak kan Bu kalau misalkan nggak penuh ya, kalau penuh kan susah ngambilnya mana ini, itu kan milihnya kan seperti itu. Sisihkan itu ya, sisihkan. Ada mungkin barang yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lebih tepat, yang tahu persis apa sih yang kita lihat di sana. Kalau di sini ada 3, mungkin satunya kita keluarkan ya, terus itu sehingga rumah kita itu jadi ya sederhana tapi ya sesuai kebutuhan. Ustadz ini buat cadangan tadi bilang ya, yang apa-apa kita simpan dulu ya, oke ini buat cadangan dah, simpan dulu, enggak kita enggak serta-merta kita keluarkan semua kemudian kita jadi bingung ya tadi ya. Betul, akhirnya kalau gitu jadi miskin ya, seperti itu ya, akhirnya jadi melarat. Enggak, tapi bagaimana tadi kita melihat kondisi real saja di dalam rumah kita, mana nih yang kita bisa kita sisihkan ya, bisa keluarkan untuk orang lain, dan itu pahalanya luar biasa. Dan kehidupan minimalis saat ini sudah banyak yang digandrungi, bukan hanya oleh orang muslim, orang barat pun melakukan hal. Bahkan mungkin kalau kita lihat ini di Jepang ya, nah itu ada, itu banyak orang yang melakukan hal itu, dan mereka merasakan sesuatu. Mereka non muslim loh ya, tapi pada dasarnya itulah yang memang terjadi. Ketika dia mengeluarkan sesuatu kemudian melihat orang bahagia, dia bahagia. Dan banyak orang yang berpikir saat ini, yang merasakan, bukan berpikir, yang merasakan dia lebih bahagia memberi daripada dia menerima ya.
Dia lebih bahagia memberikan sesuatu kepada orang lain daripada dia menerima sesuatu dari orang lain. Dan itu dialami oleh orang-orang yang sudah hidupnya sederhana, ya, memaksimalkan yang ada. Rasakan saja Bapak dan Ibu, kita mampu untuk memberi, itu akan ada kebahagiaan yang lain dibanding dengan kebahagiaan pada saat kita menerima hadiah dari orang lain. Itu akan lebih bahagia kita memberi seperti itu. Yang diberikan pun mungkin ya tadi ya, sebenarnya bukan yang baru ya, tapi yang tadi tapi masih kita layak dan sebagainya. Dan ini kita bisa lakukan setiap saat, setiap waktu, dan kompakan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Jangan semua mentang-mentang pulang ke rumah langsung kita beres-beres, istri kita nggak tahu gitu ya. Atau suami kita nggak tahu ya, kompakin dulu ya, samakan frekuensinya dulu gitu kan. Jadikan sesuatu pemahaman yang sama, baru kita sama-sama kita keluarkan seperti itu. Intinya apa? Tadi sebagaimana Rasul sampaikan, jangan kita harta ini menjadi sesuatu yang justru merugikan kita di akhirat, tapi menjadikan suatu pertolongan kita nanti di akhirat kelak ya. Dan itu mungkin terjadi pada hal apa yang kita miliki, apapun yang kita miliki. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita punya kendaraan lah contohnya ya, atau mungkin hal yang lain yang perlu kita rawat, kendaraan 5 dan kendaraan 1, pusing mana sebenarnya Bu yang terjadi? Kendaraan 5 sebetulnya ya, karena yang digunakan sebetulnya 1 aja kan. Tapi ketika 5 ada kendaraan gitu kan banyak orang-orang sekarang banyak yang menumpuk menumpuk barang-barang seperti itu ya, inventaris kah atau mungkin juga koleksi kah dan lain sebagainya. Sebetulnya bingung. Karena apa? Butuh perawatan, butuh waktu, butuh biaya dengan banyaknya harta di dalam rumah kita. Nah itu. Kalau kita sehingga mungkin nggak ada yang 5 ya. 1, 2 cukup lah ya, gitu seperti itu. Saat kita ada 3, saya mau keluarkan 1, alhamdulillah ya. Ke Darussalam siap menampung ya, gitu. Seperti itu. Jadi hal semacam itu Bapak dan Ibu ya. Nah, bentar ya. Nanti ada sedikit mungkin yang kita menggugah hati kita ya. Nah, masih ada waktu, saya coba ambil ini apa ya? Oh yang ini deh ya. Sebentar. Biar kita tergugah ya, masih banyak orang yang membutuhkan kita. Harta kita numpuk di rumah ya. Ternyata kalau kita keluarkan bermanfaat untuk orang lain, dan kita pada dasar bermanfaat untuk kita sendiri. Bertahan hidup dengan mempertaruhkan nyawanya di tengah bisingnya kendaraan, teriknya matahari, patah ngemis ya. Pak Usman namanya nih, sosok tangguh yang bertahan hidup dengan mempertaruhkan nyawanya di tengah bisingnya kendaraan, teriknya matahari, berjalan tertatih dengan tongkat usangnya. Pak Usman lebih memilih berjuang daripada mengharapkan belas kasihan orang lain. Baginya, keterbatasan bukanlah alasan untuk mengeluh, namun menjadi kekuatannya untuk lebih berjuang. Pantang ngemis. Bekasi Timur ya. Assalamualaikum Mama.
Bapak tadi ada yang ngajak ini, dapat rezeki, bisa buat bayar kontrakan. Alhamdulillah kita bisa bayar kontrakan ini ya. Sehat ya Pak ya. Istrinya jauh lebih muda. Kenapa? Nanti dengar ya. Lalu kita bertemu dengan istrinya. Lalu bapak menceritakan apa yang terjadi. Bulan Sri benar-benar bahagia, benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan istri pada hari ini. Gimana ceritanya bisa ketemu sama bapak? Ceritanya tuh saya tadinya kan kerja pembantu sebulan tuh 700 karena anak saya sekolah. Untuk malam saya mulung dulu, saya nyari kardus barang-barang rongsokan untuk jajan. Jadi si ibu ini awalnya pemulung kardus dan barang rongsokan ya, nggak punya rumah, bertemu dengan Pak Usman yang saat itu sudah ditinggal istri, meninggal. Pak Usman ini udah tua ya. Nanti saya ketemu istri saya. Karena Pak Usman melihat ada ibu-ibu gitu ya, nggak ada rumah, nggak ada ini, akhirnya dia suruh untuk tinggal di rumahnya, untuk tinggal di rumahnya. Nah karena mereka sadar seorang muslim tentunya nggak boleh ya bersatu atap dalam satu rumah, dalam tidak ada kaitan menikah, akhirnya dia menikah. Semoga bermanfaat. Ya, usianya udah tua Pak Usman ini sebetulnya, tapi istrinya luar biasa merawat ya. Ini ada sembako buat bapak ya. Mudah-mudahan dibalas sama yang membuat. Akhirnya Ya, kami ketika putuskan kita untuk punya memberikan harta sembako seberapa pun ibu pada ya, Bapak kita Usman kasih ke Pur. orang Ibu dan mereka bercerita, merasakan "Nek, manfaatnya ini banyak luar biasa banget ya. berasnya. Ibu biasanya beli 2 liter itu untuk 4 hari. Hah? Kok bisa Bu? Iya. Karena Bapak Usman Ya, dengan hanya harta memakan ini apa bubur dengan saja. sembako ini mereka kaget ya kepada Ibu pun ibu. pasti ikut Nah, memakan selama ini bubur mungkin nggak anak. sebanyak ini. Ya paling 1 liter 2 liter gitu ya. Ibu, Makanya saya senang banget. ini buat tambahan modal. Ya, terima kasih. Ya Allah. Tadi Ibu punya cita-cita apa Bu? Mau dagang kopi dia bantu bapak, kalau bapak sakit kan dia bisa jualan, bantu terbuka. Dari si Semoga ibu ini dari pengen rezekinya jualan kopi bisa usaha ya Bu. karena melihat suaminya itu Ini sudah kita tua, punya satu kasihan hadiah lagi di jalan gitu ya. buat Bapak Dia ingin sama menggantikan, Ibu. dia ingin menjualan Kita ke kopi depan tapi ya. belum punya modal. Dan satu lagi yang benar-benar membuat Ibu Lasri bahagia adalah dia bermimpi, dia berangan-angan Nah, ini ingin dikasih. mempunyai usaha, yaitu sepeda Sepeda dan sepeda yang bisa lengkap dijadikan dengan untuk berjualan jualan. minuman, agar ibu bisa membantu bapak ketika bapak tidak bisa berjualan. Nanti kalau bapak udah sakit minta sehat selalu kan. Iyalah, Nenek jangan bilang sakit. saya punya sepeda mau jualan keliling, ya syukurlah ya bantu-bantu. Kalau saya udah nggak kuat jalan kan bagaimana Ya, ya. kasihan Pak, nanti saya urusin Pak. Ya, bisa. Mereka tidak bisa memilih untuk lahir miskin, dan hidup adalah tentang perjuangan. Ya itu perjuangan bang, kita harus berusaha ya. Beberapa orang berjuang dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zialatas, sampai jumpa. Itu lagi ya.
Ini 2 menit. Kalau nggak gitu nanti anak saya dikeluarkan dari sekolah, Bu. Saya udah punya anak sekolah lagi. Udah buat ibu aja, anak ibu Di yang masih Bogor sekolah. ini. Itu yang 20 kasih. Jadi nenek ini yang tadi dikasih yang ini ya, Itu aja. pura-pura dia agen untuk menguji Ya, saya udah keikhlasan pakai seorang sekolah. penjual kerupuk Itu buat ibu sama aja. cucunya. Tapi yang kita lihat Kalau ibu luar biasa ya, kita lihat bentar. Ibu ngasih saya gini, ibu gimana cara makannya nanti gimana? Alhamdulillah kan Allah kan yang datangkan. Menjual kerupuk ya, tapi dia bisa membagi ya, berbagi kepada orang lain. Bahkan si cucunya ini sudah nggak sekolah kepada ibu ya, Ibu ya udah. dan dia punya sepatu, dan sepatunya dia kasih ke nenek tadi. Makasih. Jadi dipakai nggak mau? Nggak usah, Ini sepatunya karena dia nggak sekolah katanya. Saya doakan ibu rezekinya ya. Iya, iya, amin. Kamu bisa sekolah lagi ya. Amin. Itu kerupuknya kasihan sih. Terima kasih banget. Udah. Kita tahu ya Bu ya, penjual kerupuk berapa sih keuntungannya ya, tapi dia masih berbagi ketika melihat orang lain membutuhkan. Kita mungkin di rumah banyak ya sesuatu yang sebetulnya kita bisa berikan kepada orang lain. Ya, saya ikut-ikut. Nah, bahkan dia kasih kerupuk juga. Kalau dihitung matematika mungkin hari itu dia nggak untung ya, rugi kali ya. Berapa sih satu kerupuk itu? Tapi luar biasa. Makasih nak ya. Iya, Bu. Ya udah. Kamu sekolah lagi. Insya Allah. Ya hati-hati nyebrang. Ibu ya. Iya, iya. Nggak berpikir rugi atau apa gitu. Pokoknya udah kasih aja. Dan tidak menunggu untuk nanti di akhirat ya, di dunia saja sudah diganti. Akhirnya banyak yang membantu ke beliau gitu. Oke, sahabat Tangguh, ternyata putri yang di sebelah Nenek Zubaidah itu adalah anaknya yang putus sekolah. Anaknya bahkan ya, bukan Nanti cucu. kita akan coba gali lagi informasi kenapa dia bisa putus sekolah, apakah hanya alasan ekonomi atau apa, kita belum tahu. Dan tadi ketika agen kita mulai beraksi, agen kita mulai menawarkan barang dagangannya karena mempunyai cerita anaknya tidak bisa sekolah, belum bayar 3 bulan. Nenek Zubaidah dengan ikhlas uang hasil jualannya hari ini dikasih ke agen kita. Luar biasa. Tadi anaknya juga sempat bilang, Bu, ini sepatunya simpan aja buat anak ibu sekolah, jangan sampai putus sekolah kayak saya. Itu kan. Oke, Bapak dan Ibu. Banyak yang kita bisa lakukan Bapak dan Ibu ya, untuk membantu orang lain. Dengan kita coba untuk menyederhanakan yang ada di rumah, kebutuhan kita yang kita masih bisa sisihkan kepada orang lain, dan itu luar biasa dan akan membantu. Dan sikap qanaah, sikap menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melakukan hal itu Bapak dan Ibu, ya, kehidupan yang sederhana tadi tentunya akan menimbulkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan tersendiri kepada diri kita dengan hidup sederhana. Dan ketika kita mampu membantu orang lain, ingat orang lain itu mungkin membutuhkan 1-2 suap nasi, tapi kita membutuhkan akhirat kelak. Dan kita punya kesempatan untuk itu, maka kita lakukan yang sebaik-baiknya sehingga orang-orang di sekitar kita mendapat sesuatu kebahagiaan, ya, kebahagiaan karena kita, kebahagiaan karena diri kita. Karena pada dasarnya kita ingat ketika kita berlebih-lebihan itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
aksi kita apa Bapak dan Ibu satu hari ke depan. Silahkan berpikir ya, mungkin kita sudah memilah dan memilih barang yang ada di rumah ya, bukan berarti harus kita keluarkan semua, tetapi ketika itu memang yakin tidak akan digunakan dan yang lain juga ada, kenapa tidak untuk kita berikan kepada orang lain. Kalau Ustaz di rumah nggak ada apa-apa, oke, tidak apa-apa, tapi juga kita tidak menambah ya, tidak menambah apa yang ada di dalam rumah kita selama yang di rumah itu masih memenuhi kebutuhan kita. Itulah hidup sederhana. Yang ada yang lebih kita keluarkan. Ketika merasa sudah tidak ada lagi yang kita keluarkan, maka kita juga tidak terpancing untuk kita membeli dan membeli. Lebih baik uang itu untuk yang lain saja, sehingga ini bisa menjadi hal yang kita bisa lakukan. Bagi yang berlebih silahkan berbagi, bagi yang kurang maka tidak tergoda untuk menambah dan menambah, seperti itu. Bapak dan Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat khusus bagi saya pribadi dan kita semuanya. Semoga hidup sederhana ini menjadi bagian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hadis yang disampaikan tadi, itu bagian daripada iman kita. Sejauh apa kita iman kita ini. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari kedoifan saya pribadi, mohon ampun, mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan dengan baca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Morning Dhikr. أعوذ بالله